Perkenalkan, nama saya Laurencia Eliano dari kelas 10 MIPA 3, absen 17. Saat ini saya akan menceritakan cerita dongeng dengan judul Sang Kera Penipu. Sebuah hutan dipenuhi dengan pepohonan yang sangat lebat dan dedaunan hijau. Seekor bangau kemudian berjalan dengan kakinya yang panjang ke sungai untuk menangkap seekor ikan serta kodok. Kodok menjadi makanan kesukaan bangau, dan ia memiliki sahabat, yakni kera. Mereka saling membantu. Bangau senang mencari kutu di tubuh kera, serta mengantar kera untuk terbang jauh. Sayap bangau sangat lebar, kakinya panjang, dan lehernya pun panjang, sehingga mempermudah untuk berpergian jauh. Karena itulah sang kera sangat senang pada bangau. Namun, sayang kera tidak pernah membalas budi perbuatan bangau tersebut. Karena memiliki sifat yang licik dan egois, ketika sedang berjalan berdua untuk mencari makan, bangau tersadar jika kera sangat licik dan penipu. Kera bertanya pada bangau apakah ia ingin makan kodok. Bangau yang sedang mengambil pir dengan paruhnya menoleh kemudian mengangguk. Kera lalu mengatakan jika bangau mencari kodok dan ia akan mengambil buah-buahan. Kera lalu dengan cepat memanjat dan mengambil buah dengan cepat dan diletakkan di bawah pohon rambutan. Pohon rambutan tersebut adalah tempat mereka berdua berjanji untuk bertemu kembali. Kera lalu tertawa di dalam hati karena berhasil menipu bangau. Sementara itu, bangau banyak memperoleh ikan dan kodok, namun terkejut karena buah-buahan sudah habis. Sementara itu, kera juga mengambil satu ekor ikan kemudian dibakar di atas batu panas. Bangau lalu bertanya pada kera tentang buah-buahan yang hilang tersebut. Bangau juga belum menyadari jika dirinya sudah ditipu oleh kera sebab kera yang sudah mengambil jatahnya. Kera berkata jika hari itu ia sedang sakit sehingga buah-buahan ia makan karena bangau pergi terlalu lama. Bangau pun percaya dan kembali tertipu oleh kera. Namun semakin lama bangau sakit hati akan tetapi tidak memutuskan hubungan dengan kera. Kera menyimpan makanan yang sangat banyak sedangkan bangau hanya mendapatkan sisa saja. 2 hari kemudian, kera kembali menipu bangau dan berkata ingin pulang ke Medang. Kera berpikir jika tidak ada yang mau meminjamkan perahu pada dirinya. Di sisi lain, warga bangau juga sedang kesulitan mencari makanan sebab sungai sedang kering. Kera kemudian mengetuk pintu rumah bangau yang tinggal sendirian. Bangau kemudian terbangun dan menyambut kera lalu bertanya bertubi-tubi apakah kera tidak sabar ingin bermain dengan dirinya. Kera kemudian meminta bangau untuk mengantarnya. Kera juga berkata jika di sana ada banyak kodok dan dirinya akan mengambil buah sawo, ujar kera yang berusaha menipu bangau. Bangau lalu setuju dan berkata supaya kera naik ke punggungnya. Bangau kemudian mengepakkan sayapnya ke Pulau Medang. Sepanjang perjalanan, kera selalu bercoleh sehingga bangau tidak bisa berkonsentrasi dan Pulau Medang juga sangat jauh. Bangau sangat kelelahan dan energinya tinggal sedikit dan akhirnya sampai ke tempat tujuan. Bangau langsung terbaring di pasir sehingga kelelahan, sedangkan kera asik makan sawo yang sangat banyak. Kera kemudian tidur dan perutnya membiru sebagai tanda kekenyangan. Bangau kemudian pergi mencari kodok, namun tidak menemukannya sampai kera terbangun dari tidur. Kera kemudian bertanya pada bangau, apakah ia sudah kenyang sebab dirinya sudah kenyang karena makan sawo. Bangau lalu berkata jika kodok yang dijanjikan kera itu tidak ada di situ dan ia akan kembali ke kampung halamannya. Bangau berkata jika dengan sawo berlimpah maka kera
bisa hidup sampai 7 turunan. Untuk itulah Bangau berniat untuk pulang dan menceritakan kera tentang hutan Sawo tersebut, karena sadar jika dirinya sudah tertipu. Mendadak kera menjadi gugup dan berkata jika ia tidak mungkin tinggal sendirian di situ. Namun Bangau berkata jika dirinya tidak bisa hidup tanpa kodok. Bangau merasa sakit hati dan membalas tipuannya yang sudah dilakukan kera. Kera kemudian meminta diterbangkan kembali ke kampung bersama dengan Bangau. Bangau berkata jika sayapnya belum pulih untuk terbang dengan beban tubuh kera yang berat. Kera kemudian mengusulkan untuk menunggu hingga kekuatan Bangau bisa pulih kembali. Bangau berkata jika ia tidak bisa menunggu karena harus makan. Sedangkan kera punya sawo yang berlimpah. Bangau kemudian menyarankan kera agar membuat perahu sendiri. Kera lalu tertunduk malu karena teringat dengan semua kebohongannya sendiri. Selain itu, sebenarnya kera tidak terlalu pandai dalam membuat perahu. Namun karena malu, kera berkata pada Bangau agar tidak membantunya mencari tanah liat dan ia akan menempatkannya. Sesudah perahu jadi, mereka mendorongnya ke tengah laut dan berangkat. Kera naik ke perahu dengan perasaan yang amat takut. Perahu juga sesekali diterjang oleh ombak sehingga membuat wajah kera terlihat pucat. Sementara Bangau bernyanyi dengan senang dan bergumam, jika perahu hancur, maka ia akan tetap selamat. Ini disebabkan karena Bangau masih bisa terbang ketika perahu hancur terkena ombak. Selain itu, kemungkinan besar perahu juga memang akan hancur, sebab hanya terbuat dari tanah liat buatan kera. Mereka berdua kemudian sudah berlayar jauh sampai ke tengah laut. Pulau kampung halaman mereka juga sudah terlihat dari kejauhan. Namun secara tiba-tiba ada badai yang bertiup sangat kencang dan hujan turun dengan lebat. Ombak menggulung perahu tersebut dan akhirnya pecah berantakan. Bangau bergegas untuk terbang, sementara kera berusaha payah untuk berenang. Karena tubuh kera yang kecil, maka ia tidak bisa melawan arus deras dan gelombang lautan yang besar. Sampai akhirnya kera pun mati ditelan ombak. Laut kemudian terlihat kembali tenang dan Bangau dengan tenangnya terbang ke kampung halamannya. Dalam cerita dongeng ini mengandung pesan moral yang sangat bagus. Kera yang senang menipu ini menjadi contoh tidak baik yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak. Cerita ini mengajarkan anak agar tidak memanfaatkan teman hanya untuk kepentingan sendiri. Sekian dan terima kasih.